Nah, ini rotinya roti gandum, jadi aman untuk berat badan kita. Jangan takut. Hai Smart People, kali ini aku udah berada di salah satu tempat di Jakarta yang pokoknya hari ini aku healthy lifestyle banget. Yuk, ikutin aku. Ayo, Mbak. Nah, Smart People, sekarang aku udah ganti baju, jadi aku udah siap latihan. Yuk, ikut aku. Hai Kak Natali. Halo. Hai. Ah ya, Kak Natali. Tadi kan aku udah ikutan nih sama kelasnya kakak. Itu tuh kelas apa ya kak ya? Itu tadi kelas backbend King Pigeon. Oh, oke. Lebih ke backbend. Oke, itu sejenis sama yoga juga ya? Setahu saya itu yoga aja gitu. Ternyata yoga itu banyak macamnya ya? Oh ya, yoga itu ada banyak type Mhm. dari flexibility, strengthen. Mhm. So kalau yang tadi lebih spesifik backbend kelas. Oh gitu. Oke, Kak Natali ini udah lama kak menekuni yoga ini? Kebetulan dari 2016. 2016. Wow, udah lama juga. 7 tahun ya sekitaran. Ya baru 7 tahun. Belum lama-lama banget. Oh my god. Kalau tempat ini Baru setahun. baru setahun. Oke. Kakak ini dengan suami? Ini suami saya, Modi. Modi. Oh, Nggak bisa my bahasa. God. Bisa bahasa Indonesia. Kak ini juga sama melatih yoga juga gitu. Iya sama, dia juga Oh. teaching yoga. Actually same dari 2016 juga. 2016. Somehow ya. Cinlok kayaknya gitu ya. Oh iya iya. Kak Natali nih biasanya materi apa aja sih yoga itu yang sering banyak orang mau gitu? Sebetulnya karena yoga itu ada banyak type, balik lagi yoga itu lebih spesifik dari setiap badan orang tuh beda-beda. Anatomi orang itu beda-beda. Jadi nggak semua orang akan perlu terlalu fleksibel atau terlalu strong. Jadi ada orang yang cuman untuk terapi. So kegunaannya depend ke orang tersebut gitu. Jadi you can nggak bisa bilang kalau yoga itu yoga harus flow, harus strong atau harus like backbend, nggak. Tapi depend tergantung badan orang itu sendiri. Tergantung kebutuhan salon tersebut ya? Iya, betul. Oke. Kalau misalnya untuk aku nih yang kayak pemula gitu, biasanya tantangannya apa sih buat ikut yoga itu? Sebetulnya kalau buat pemula, kalau kamu ikut kelas yang beginner, lebih disarankan untuk kelas seperti kelas yin yoga, masih yang lebih slow, lebih stretching, supaya kamu dapat benefitnya, karena nggak semua orang dari awal itu akan suka yoga. Karena mereka kayak, yoga tuh apa sih? Iya. Biasanya kan orang datang gini, mereka enter kelas, terus mereka jadi upset, kok yang lain bisa, saya nggak bisa, jadi insecure and things. Ini salahnya di awal, karena harusnya disaranin untuk kelas yang lebih beginner untuk orang tersebut. Nah, nggak semua orang akan suka dari awal. Supaya kamu bisa feel yoga itu, kamu datang dulu beginner, apalagi yang seperti yin yoga, karena yin yoga itu kayak bagus banget untuk melatih konsentrasi dan fokus. Apalagi aktivitas kita di perkotaan, di city yang udah sangat padat, jadi nggak selalu yoga itu flow gitu. Iya, Sometimes iya, kamu iya. perlu healing. So kalau kamu ikut kelas yang bener-bener basic kayak gitu, yang slow down, menahan posture, ketika kamu menahan posture itu challenge untuk mengontrol emosi kamu gitu loh, seberapa lama kamu bisa tahan, dan ketika brain kamu pikirannya udah kemana-kemana, nanti balik lagi harus fokus ke yang sekarang nih, lagi holding posture nih, lagi stretching nih, jadi kayak lebih
trigger kamu untuk lebih fokus, bener-bener fokus. Iya, iya. So dari sini kalau kamu sering ikut kelas yang seperti itu di awal, dan pasti bonusnya ketika kamu advance, dia akan bonus kamu akan naik level jadi advance gitu loh. Jadi be patient. Jadi tantangannya adalah emosi justru, bukan kamu bisa ini, bisa itu, tapi tantangannya adalah kamu bisa mengontrol emosi kamu, dan itu really good therapy. Jadi ketika kamu bekerja, kamu lebih bisa konsentrasi di kerjaan kamu bisa lebih punya ide untuk kerjaan kamu. Jadi kayak it's really good buat mentally, bukan untuk physically ya. Kalau aku bukan cuma lihat dari segi physically itu student aku bisa flexible and things, itu cuma bonus. But yang paling penting mereka itu like dapat energinya good and mindfulness. Jadi asana posture itu hanya bonus saja. Selebihnya belajar asana dan belajar yoga lebih melatih emosi kita, dan yeah, that's supposed to be. Yeah. And then to be honest, it's first time to me to try yoga in the Vibe Yoga, and ternyata Vibe Yoga ini homey banget tempatnya ya. Oh ya, karena he like something lebih simple. Jadi kita bukan orang yang indoor sebetulnya, lebih ke outdoor, lebih suka yang natural. Jadi kita bikin vibe-nya nggak usah yang luxury, just our vibes like. Jadi orang feel bener-bener comfortable. Jadi bener-bener punya mindset orang datang ke sini bahwa aku tuh butuh yang kayak aku bilang tadi, I want to healing atau aku mau do something, dan mereka feel free to be themselves gitu. Aku mau create positive community. Ya, jadi yoga not for competition, just yoga benar-benar spesifik according apa yang mereka perlu. Jadi nggak semua student juga datang ke sini about increase back bend atau asana, tapi banyak juga yang even our private kebanyakan lebih kayak simple practice. Yang penting mereka bisa facing the day dengan good energy. That's the point. Yang lebih ekstrim memang di kelas. Kalau di kelas mak-mak yang mereka kan mungkin udah habis anterin anak sekolah dan datang ke sini, jadi kayak finishing the energy here and yes. Okay. And di Vibe Yoga ini only yoga, ada yang lain? Kita ada baru open contemporary dance dan aerial kids. Baru banget, baru like 2 minggu yang lalu sih. Dan rame itu? Aerial kids rame. Wow. Dan kontem lumayan, orang masih pada takut dance ya. Karena dance-nya masih basic dari ballet dan yoga, jadi masih take time. But aerial kids ya rame. Oke. Oh ya nih, balik lagi ke yoga. Mumpung lagi sama kakaknya langsung direct nih, buat aku yang pemula, boleh nggak ajarin aku mungkin 1 atau 2 gerakan yoga yang bisa aku lakuin di rumah gitu? Oh, for sure. Oke. Gimana nih? Boleh. Maybe kita use the at home. So you give her only like some posture at home, just for herself. Iya. Yeah. It's so easy ya, when I try, oh my god. So actually you can do that every day. It will give your shoulder more flexibility.